Ian mengecek pelan. Setelah mendapat kesadarannya kembali, tubuhnya masih terasa lemas dan kepalanya tetap saja berjunit nyeri. Gadis itu mengenyit menyadari hari telah berganti pagi. Juga tempat ia berada saat ini terlihat asing. Ian baru menyadari ia sendirian di kamar luas ini. Seorang pemuda tengah menata rambut di depan sebuah cermin berukuran besar. Itu adalah Supin. Di mana Mina? Tanya Ian mengingat Mina adalah orang yang terakhir kali bersamanya. Apa kamu ingat siapa aku? Tanya Supin agak khawatir. Bukankah aku pemuda yang berada di bilik toilet bersama dengan Choi Yeon waktu itu? Tebak Ian. Maaf karena aku sudah lancang membawamu pulang ke kediamanku. Aku turut menyesal dengan apa yang sudah Yewon lakukan padamu. Choi Yewon, ini perbuatan Yewon. Tanya Ian hampir tak percaya. Aku mencintai Yewon, tapi dia justru mencintai Kim Taehyung. Kita bisa bekerja sama. Kau akan mendapatkan Taehyung sementara aku dengan Yewon. Bagaimana? Baiklah Yancy, aku akan segera mengantarmu pulang setelah kau merasa lebih baik. Aku sudah merasa lebih baik dan aku ingin pulang sekarang. Tangan Yeon terulur menjambak rambut panjang Yewon dengan kasar. Emosinya memuncak tak kalah melihat gadis itu sudah berani muncul sepagi ini di apartemen Taehyung. Berhenti memanggilku murahan atau aku akan robek mulutmu itu. Kau menjebakku brengsek, umpat Yeon. Yeon membalas tersenyum, meremehkan. Kau memiliki bukti dasar murahan, hanya saja dari dunia ini. Aku tidak tahu apa masalah kalian. Bisakah kalian tidak mengganggu dan merusak waktu sarapanku? Tidaklah lagi itu marah. Kau Teh menunjuk Yen masuk ke dalam kamar, perintahnya telat. Opa lepaskan, pinta Yewon. Taehyung melepaskan karangan tangan gadis itu setelah mereka berhenti tak jauh dari pintu masuk. Pulanglah, usir Taehyung. Apa benar yang Anjan katakan? Apa yang kau lakukan padanya hingga ia tak pulang semalaman? Bagaimana jika kemarin malam Apochi tiba-tiba datang berkunjung dan tak menemukan ia di sini? Alasan apa yang harus aku katakan pada Apochi? Yewon, baiklah, aku mengerti jika sampai saat ini kau masih belum bisa mempercayaiku selain Yewon. Aku pulang, pamit Yewon. Tetaplah berusaha Yewona. Berusahalah dengan keras sebelum Anyan berhasil mempengaruhiku. Batin Taehyung menatap punggung Yewon yang berjalan semakin menjauh melewati koridor apartemen. Taehyung baru saja menemukan Yan keluar dengan pakaian rapi dan mengenakan tas tanpa sudah siap untuk pergi. Kau mau pergi kemana lagi? Tanya Taehyung.
kampus Parasian singkat. Ian mendengus kesal, kesabarannya sudah tak lagi tersisa. Kenapa kau tak meminta kekasihmu untuk melakukan itu semua? Tanyanya sinis. Taeyong masih ternganga, meskipun kini Yen sudah tak lagi terlihat di hadapannya, karena gadis itu baru saja keluar dari apartemen. Keras sekali dia, kumam Taeyong lirih. Ia memutuskan istirahat di sana sejak pagi karena kejadian kemarin efeknya masih sangat mengganggu. Kepalanya masih saja terasa berat. Tidak perlu, aku tidak lapar, telah Ian dengan segera. Aku tunggu kau di halaman belakang kampus setelah kelas usai. Jangan berani kabur atau kau akan menerima akibatnya, ucap Ian. Tidak, Ian hanya memperdayaku. Dia bukan sahabatku, kau sahabatku. Pergilah, aku selih. Ian kesal karena menganggap Mina sangat mengganggu. Aku butuh istirahat. Mina belum pernah melihat Ian semurka ini, jadi ia tak tahu apa yang akan gadis itu lakukan padanya. Karena pada umumnya orang yang pendiam akan menjadi sangat menyeramkan ketika marah. Apalagi hal yang Mina lakukan sudah sangat keterlaluan. Lihat dia berusaha untuk kabur, langkah Mina terhenti ketika mendengar suara Ian di belakang. Saat menoleh, Mina bisa menemukan Ian sedang berjalan beriringan bersama dengan Jimin. Apa benar aku memang bersalah? Balas Mina menyesal. Lakukan apapun selama itu mampu meredakan amarahmu. Jimin di sana hanya memasang wajah tenang, tanpa kata-kata menolong ataupun membela kekasihnya yang baru balikan dengannya beberapa jam yang lalu. Lantas mengapa kau memintaku untuk pergi ke klub, padahal sebelumnya kau sangat anti dengan tempat semacam itu? Sudah aku katakan aku merasa kesepian, lalu Yeon merekomendasikan tempat itu untukku, jawab Mina. Perhatiannya Yeon berikan membuat Mina mulai berpikir jika gadis itu tak seburuk yang orang-orang katakan. Sampai detik ini kepalaku masih terasa sakit sejak kejadian semalam, kumam Yeon. Selama putus kemarin, Mina baru mengetahui jika Ian yang kerap kali membujuk Jimin agar hubungan mereka bisa kembali membaik. Karena sebenarnya Jimin juga sudah mulai lelah dengan sikap Mina yang mudah terpengaruh hingga menimbulkan salah paham. Maaf Mina ya, Ian mengancam akan menjamah rambutku hingga rontok jika aku berani membelamu, balas Jimin tak ingin terlibat dengan urusan para gadis itu.
Sebagai seorang pengkhianat, kau harus melihat ini. Terserah kau saja, siap atau tidak, terima saja ini. Kenapa Yana? Kumamin aku bingungan. Kenapa kau tidak memukulku? Bodoh, mana bisa aku memukul sahabatku sendiri. Balas Yan. Nina sudah menunjukkan raut hampir menangis. Detik berikutnya air mata gadis itu benar-benar jatuh mengalir. Dasar cengeng, sendirian main-main. Lain kali semarah apapun kau pada orang lain, kau harus tetap memberikan kesempatan pada orang tersebut untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi agar tak terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut. Kau masih saja menangis, tidak malas dari Jimin sudah menertawakanmu. Mina segera menatap Jimin di sana. Kalian bersekongkol. Jangan menertawakan aku, Pak Jimin. Rengeknya yang disambut tawa Jian dan Jimin. Kau lagi, cukup menatap Jiun dengan raut bosan. Pergi dari sini sebelum Yan melihatmu, usir Jiun. Aku janji akan menjemputnya hari ini, balas Jungkook acuh. Jiun hampir pergi dari hadapan Jungkook ketika menemukan Yan yang berjalan ke arah mereka sembari asik mengobrol bersama dengan Jimin dan Mina. Ketiganya berpisah ketika Jimin dan Mina memutuskan untuk bertahan sebentar di universitas. Seketika Jungkook merasa terkejut ketika kemeja yang kenakan ditarik paksa dan tak sepenuhnya sadar ketika Jiun meraih tengkuknya. Sedetik kemudian bibir mereka saling beradu. Jungkook segera mendorong tubuh Jiun dengan kasar. Apa yang kau... Dan berlari menjauh mengusap kasar air matanya dengan punggung tangannya, mengabaikan Jungkook yang tertinggal di belakang memintanya berhenti. Namun sekeras apapun yang berusaha menghindari, Jungkook dengan kedua kaki panjangnya mampu menyusul langkah gadis itu dengan segera. Gadis itu meluk keras dada bidang Jungkook, menenggelamkan wajahnya di sana dan terisak. Sakit sekali Jungkook, ujarnya teredam. Maafkan aku, balas Jungkook menyesal.